Halo, selamat pagi Smart People semua. Bagaimana kabarnya Smart People hari ini? Kemarin sudah weekend ya Smart People, Sabtu Minggu. Semoga Smart People selalu dalam keadaan sehat semuanya. Semangat dan siap menyambut peluang baru di market minggu ini. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini kita akan berbagi informasi terkini seputar pembahasan saham, pilihan saham menarik, dan tentu saja akan ada sesi Q&A khusus untuk Smart People. Jadi pastikan simak hingga akhir ya Smart People dan siapkan kira-kira saham-saham apa saja yang ditanyakan oleh Smart People semua. Perkenalkan saya Falah, Technical Analyst dari RAB Sekuritas. Sebelum kita mulai, kami ingin mengajak Smart People semua untuk aktif berpartisipasi dalam Morning Stock Picks karena seperti kata Paul Tudor Jones, seorang trader terlegendaris, di mana the secret to being successful from a trading perspective is to have an indefatigable and undying and unquenchable thirst for information and knowledge. Artinya, kunci sukses dalam trading adalah rasa haus akan pengetahuan yang tak pernah padam. Mari kita jadikan sesi pagi ini sebagai salah satu langkah untuk terus belajar, berkembang, dan tentu saja siap menyambut market di minggu ini, Smart People. Dan jika Smart People memiliki pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat saat sesi berlangsung, dan kami akan jawab di sesi Q&A nanti. Sekarang mari kita mulai dengan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana kita tahu indeks ini memiliki pengaruh besar secara global, termasuk terhadap pasar Indonesia. Namun perlu diingat bahwa pergerakan IHSG tidak selalu sejalan dengan Dow Jones, sehingga penting untuk tetap mencermati faktor-faktor domestik lainnya. Kita akan melihat untuk perkembangan indeks Dow Jones ya terlebih dahulu. Untuk indeks Dow Jones sendiri di hari Jumat kemarin, sebentar ini saya ganti dulu ya, Smart People, time frame-nya. Kita lihat kenaikannya cukup tinggi nih, Smart People. 1,39% ke 41.317. Di mana nilai resistance-nya masih sama di harga 41.492. Dan untuk nilai supportnya masih di 40.449. Artinya kalau kita lihat di sini, indeks Dow Jones ini masih sejalan, masih on track. Kalau kita lihat di sini ada double bottom ya, ada pattern atau pola double bottom, ini pola pembalikan arah. Ini masih on track, Smart People. Mudah-mudahan masih bisa menyentuh ke harga 42.821-nya. Karena based on Fibonacci, kalau dia sudah menembus titik 61,8% atau 0,618-nya, ini potensial untuk menuju ke titik harga 100%-nya atau di sini di 42.821. Lalu, Smart People semua, kalau kita lihat untuk composite atau bursa kita tercinta, yaitu IHSG, Smart People. Untuk bursa kita, IHSG di hari Jumat kemarin kenaikannya 0,72% nih, Smart People. Kira-kira di sini Smart People ada yang positif untuk menyambut IHSG. Kalau misalnya Smart People menyambut positif, boleh diketik di kolom chat IHSG hari ini atau minggu ini bisa dalam kondisi positif. Boleh diketik positif ya, Smart People, untuk IHSG. Bagi Smart People yang merasa IHSG minggu ini akan naik. Seperti itu. Wah, ini ada dari Pak Stefanus Indra Kurniawan positif. Oke, baik sekali. Betul sekali karena kalau kita lihat Smart People untuk pergerakan composite atau IHSG ini masih on track juga sesuai dengan pembahasan saya sebelumnya di mana target dari IHSG itu berada di harga 6.908 sampai dengan di sini 6.996. Kita bulatkan bisa di 7.000 ya Smart People seperti itu. Lalu kalau kita lihat juga memang secara stokastik ini sudah di area atas dari IHSG itu sendiri, sorry di area overbought-nya, tapi tidak apa-apa karena kalau kita lihat nanti ya ada data yaitu asing sudah mulai masuk nih Smart People ke bursa kita. Kita lihat nanti besarannya berapa ya. Untuk nilai supportnya IHSG itu di angka 6.707 Smart People. Sedangkan untuk area resistance-nya itu berada di harga 6.908 seperti itu. Wah, di sini jiwa-jiwanya positif semua ya Smart People, termasuk saya juga menganggap IHSG bisa positif. Kita akan melihat data spesifik dari IHSG di hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat, tadi kita sudah bahas asing sudah mulai masuk ke bursa kita, di mana di hari Jumat kemarin asing masuk sebesar 204,1 miliar. Jadi kalau kita ingat Smart People ya, di bulan lalu asing terus keluar, investor asing keluarnya sehari bisa berapa miliar, berapa ratus miliar, bahkan triliun. Tetapi
Mei ini dimulai dengan hal yang baik di 204,1 miliar. Mudah-mudahan ISG terus positif ya, smart people. Lalu, nilai currency kita sudah menguat rupiah terhadap dolar sekarang di 16.435. So, this is a good sign untuk market kita tercinta. Dan spesifik untuk data asingnya, net buy dan net sell, di mana net buy-nya sendiri ada saham Antam di yang posisi pertama yaitu 302,6 miliar. Selamat untuk smart people yang memiliki saham Antam karena kita tahu dalam beberapa hari terakhir saham Antam kenaikannya cukup signifikan. Lalu kedua ada saham BBCA di 146,5 miliar dan juga saham BMRI di 71,6 miliar asing masuk. Lalu untuk net sale sendiri kita lihat di sini ada saham perbankan dua terbesar yaitu ada BBNI di 109,2 miliar, lalu BBRI di 93,6 miliar dan yang terakhir ada saham HIL di 47 miliar smart people. Dan berdasarkan data dari RAB Trustpad ID di hari kemarin di Jumat smart people ada 402 saham ditutup menguat, 414 saham ditutup melemah, dan 244 saham ditutup stagnan. Sedangkan untuk sektor-sektor menguatnya ada sektor basic industry di 1,6%, sektor infrastruktur di 1,52%, dan juga sektor kesehatan di 1,12%. Semoga smart people ada yang memilih atau membeli saham-saham dari sektor-sektor tersebut. Saya doakan masih tetap cuan ya smart people seperti itu. Lalu selanjutnya untuk sektor komoditas, kita lihat di sini komoditi-komoditi ada empat yang kita perhatikan, smart people. Yang pertama ada CPO, di mana CPO masih mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu lalu masih turun juga, di mana kemarin minus 0,77% ke 3.881 ringgit Malaysia. And then untuk harga batu baranya, smart people, naik 0,89% ke 102,3 US dollar, di mana ini menjadi katalis positif bagi saham-saham berkomoditi batu bara seperti itu. Karena kita tahu dalam beberapa minggu terakhir harga batu bara itu under 100. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan harga emas yang sebelumnya ATH sekarang naiknya tipis 0,08% ke 3.240 US dollar. And then untuk harga oil, crude oil Brent di mana minus 0,17% ke 60,4 US dollar. Kita akan mereview saham-saham yang dipilih oleh Mas Ilham di hari Jumat kemarin, di mana untuk saham-saham pilihan pertamanya ini kemarin itu ada BSDE yang pertama ya Smart People. Untuk BSDE dari Mas Ilham di hari Jumat kemarin, di mana area entry-nya di 865, so ini masih menuju area entry-nya Smart People ya. Kalau kita melihat secara tren, memang ini masih dalam kondisi uptrend untuk BSDE itu sendiri. Dan untuk nilai stop loss-nya di 825, ini masih jauh sekali Smart People. Dan untuk TP satunya di 905. Jadi bagi smart people yang tertarik membeli saham BSDE yang trennya sedang dalam kondisi uptrend, ini masih bisa menunggu di area entry-nya di 865. Lalu yang kedua selain BSDE kemarin ada Telkom. Untuk Telkomnya sendiri kita lihat ya smart people. Untuk Telkomnya kalau kita lihat memang secara tren ini sudah dalam kondisi uptrend. Dan kemarin area titik belinya di harga 2.640 smart people. Sekarang posisinya ini sudah floating profit. So, untuk smart people semua yang sudah membeli Telkom, bahkan sebelumnya ini juga menjadi salah satu stok pick kami, ini masih bisa di hold terlebih dahulu. Tapi kalau yang membelinya di beberapa hari yang lalu, sudah menyentuh TP1, sudah bisa dijual. Untuk area stop loss smart people ini berada di 2530, ini harus diperhatikan tetap. Dan untuk area TP satunya atau target price pertamanya di 2750. Seperti itu. Lalu selain Telkom dan juga BSDE kemarin ada LSIP. Untuk LSIP sendiri, smart people, di sini kita melihat secara trennya, ini juga dalam kondisi uptrend, di mana LSIP sendiri ya, ini sudah masuk area entry-nya di 1170. Kemarin closing di 1180, berarti smart people yang membeli LSIP sesuai dengan area entry, ini sudah dalam kondisi floating profit seperti itu. Di mana dengan area stop loss-nya di harga 1115, so this is still good smart people, dan juga target pertamanya. Target saya pribadi di sini pertama dia di 1205 dan target pertama yang kemarin diberikan oleh Mas Ilham itu berada di 1225 seperti itu. Jadi ini masih bisa diperhatikan untuk saham LSIP-nya. Dan untuk pilihan saham di hari ini Smart People, yang pertama itu ada Unilever. Kita melihat untuk Unilever sendiri ya Smart People, kalau melihat secara trennya ini masih memang dalam kondisi uptrend yang cukup tinggi. Kalau melihat secara stokastik ini pun masih dalam kondisi netral, tetapi karena ini kemarin ya
di harga 1785-nya cukup kuat, smart people. Ini masih belum bisa tertembus oleh pergerakan harga Unilever itu sendiri. So, untuk area buy-nya bagi smart people yang tertarik, memang ini Fibonacci-nya sangat panjang saya buatnya. Karena saya ingin melihat apakah dia tertahan di Fibonacci berapa seperti itu. Karena di sini dua titik area 1785 sampai 1815 ini menjadi titik yang menahan pergerakan dari Unilever itu sendiri. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham Unilever, untuk area buy-nya ini saya turunkan ya. Karena terakhir di 1755 ini saya turunkan. Bisa dari 1715 sampai dengan 1730 atau di 1735 itu masih oke. Dengan nilai stop loss-nya smart people saya buatkan di minus 6,9% di 1595. Ini untuk area stop loss-nya, mohon diingat. Lalu untuk targetnya, yang pertama, karena tadi 6,9%, saya buatkan 1:1 terlebih dahulu ya. Untuk target pertamanya itu bisa di harga 1835. Lalu target keduanya, kalau kita melihat resistance, ini berada di harga 1900 atau kenaikan 11%. Dan target ketiganya, karena sudah menembus 61,8% ya, tentu target ketiganya adalah Fibonacci 100% atau di 2040 untuk target ketiganya. Itu untuk pilihan saham kita pada hari ini yang pertama. Lalu yang kedua ada saham Mart Dynamics atau dengan kode sahamnya MARK. Untuk Mark sendiri, kalau kita melihat secara kondisional trennya, ini memang dalam kondisi tren kecilnya atau minor trennya, smart people, dalam kondisi downtrend, ya. Memang secara ininya kondisi downtrend, tetapi ini menjadi menarik karena kalau setelah saya menarik Fibonacci-nya, smart people, di sini ada yang namanya Fibonacci 200% di harga 775 dan kalau kita lihat ini memantul di tanggal 9 April ada rebound dari March itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sesi satu di hari Jumat kemarin, ini pun persis reboundnya di harga 775. So ini bisa kita perhatikan smart people karena ada potensi ini akan menjadi rebound. Apalagi secara stokastik ini sudah ada golden cross nih smart people. Kalau kita annotate sedikit di sini ya. Ini ada golden cross di sini. So, ini rebound. So, ini ada potensi untuk kembali menjadi sebelumnya ke area Fibonacci 61,8%-nya di harga 900, sorry, di 890. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham Mark, untuk area buy-nya saya akan buatkan di sini. Ini untuk area buy-nya dari 785 sampai dengan 805. Ini untuk area buy-nya. Lalu, smart people, untuk area stop loss-nya dulu ya. Kita biar lebih ini di area stop loss-nya dulu. Yang terdekat berada di harga 735, ini minus 6,63% karena ini bertepatan dengan lowest sebelumnya di 19 Juni 2024. Lalu, kalau smart people bisa lebih agresif lagi, saya bisa turunkan untuk stop loss-nya di harga 700, sorry, di harga 730 dengan minus 7,32%. Jadi ada dua stop loss ya smart people. Apabila mau lebih konservatif atau tidak ingin agresif, bisa di 735, tapi kalau mau lebih agresif bisa di bawah 730 seperti itu. Dengan nilai target TP1-nya, yang pertama di moving average ya, kita lihat di sini kalau pertama tentu harus 7% juga smart people di harga 845. Lalu yang kedua ini ada moving average 200-nya berdekatan, tapi ini sudah saya tandai di sini 875 untuk target keduanya dan target ketiganya smart people di sini kita bisa lihat bisa di 895 atau kita ke Fibonacci 50%-nya smart people di harga 900 untuk Mark. Lalu pilihan saham yang ketiga pada hari ini ada Tekim, Smart People. Untuk TKIM sendiri atau Tekim, di sini kita melihat secara pergerakan trennya memang ini masih dalam kondisi uptrend, tapi tertahan oleh Fibonacci 50%. Kita tahu memang Fibonacci 50% ini menjadi Fibonacci yang sering menjadi hambatan seperti itu. Tapi kalau sudah tertembus dari Fibonacci 50%, ini bisa menjadi hal yang cukup baik atau katalis positif bagi saham Tekim itu sendiri. But kita lihat di sini ada satu eh, candlestick pattern, ini inverted hammer seperti itu atau hammer terbalik ya, smart people. Ini untuk bentukannya seperti ini. Ini menjadi hal yang cukup kurang baik ya ketika saham itu ada pergerakan ke atas tetapi membentuk inverted hammer. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham Tekim yang kondisinya ini sudah dalam kondisi uptrend tetapi tertahan Fibonacci 50% plus ada candlestick pattern,
kita buatkan di kita bilangnya lowest point ya atau weakness point ya, yaitu berada dari harga 5.000 ya, kita buatkan di bawah sini 5.050 sampai dengan 5.150. Ini untuk area buy-nya dengan nilai stop loss smart people kita buatkan di minus 6% saja cukup di 4.730. Kalau kita naikkan sedikit ini ada 4.760 ya, di 5,74%. Dengan target pertamanya, yaitu yang pertama bisa di harga 5.375, lalu target keduanya ini tipis saja di 5.475, dan target ketiganya Smart People itu bisa di harga 5.750 untuk saham Tekimnya. Itu tiga pilihan untuk pada hari ini ya Smart People, ada Unilever, ada Mart, dan juga ada Tekim. Kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua yang memiliki pertanyaan, sahamnya ingin dibahas, boleh ditulis di kolom chatnya. Baik, kita akan melihat yang pertama di sini ada dari Pak Usman. Wah, baik. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Clio dan UNTR. Thank you Pak Falah. Baik Pak Usman, kita akan melihat Clio-nya terlebih dahulu. Untuk saham Clio ya, di sini kita akan lihat untuk saham Clio-nya Smart People. Wah, di sini sudah saya bentuk ya ternyata ya. Untuk saham Clio sendiri, melihat dari stokastik dulu, stokastik ini sudah dalam memasuki area overbuy. Jadi ini menjadi salah satu katalis negatifnya dulu, yang pertama. Lalu yang kedua, secara tren, ini sudah dalam kondisi sideways karena sebelumnya uptrend, tetapi ada konsolidasi ya Smart People. Kalau kita lihat di sini, konsolidasinya kurang lebih seperti ini, ya, itu untuk konsolidasinya. Lalu kalau kita lihat sebelumnya berarti saya sudah pernah rekomendasi kemungkinan di hari Jumat 25 April, di mana di sini menjadi titik breakout-nya. Ini menjadi katalis positif untuk Leo sendiri. Breakout dari mana? Breakout dari ini kita buatkan pattern triangle seperti itu atau pattern segitiga. Breakoutnya kalau waktu itu berarti sudah naik kurang lebih 3% sampai dengan sekarang. Ini menjadi katalis positif untuk Leo sendiri. Uptrend habis itu sideways. Oke. Untuk area buy-nya untuk smart people yang tertarik membeli saham Leo, di sini 1425 kayak turunkan 4 tick ya smart people ya. Di 1400 sampai dengan 1425 untuk area buy-nya, dengan nilai stop loss-nya kita buatkan di 1325 seperti itu. Baik, kita lihat di sini itu untuk area stop loss-nya, untuk area targetnya. Target satunya bisa di harga 1540 Smart People. Lalu target keduanya bisa di 1585, which is ini adalah target yang saya bentuk pada saat dia berhasil breakout. Dan yang ketiga itu bisa di 1755 atau Fibonacci 100% ya untuk saham Cleo. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Lalu selanjutnya kita akan menuju pertanyaan dari Pak Endik, di mana minta tolong AADI dan SMRA. Kita akan melihat AADI-nya ya. AADI-nya dari Pak Usman. Memang ini saya menggunakan time frame 4 hour ya, Smart People. Kenapa? Karena untuk time frame 4 hour ini menjadi salah satu time frame yang bisa digunakan untuk day trade ataupun intraday, meskipun ini untuk jangka waktu cukup lama ya, di antara 3 hari sampai dengan 1 minggu seperti itu. Untuk AADI-nya sendiri, kalau kita lihat di sini pergerakan dari AADI-nya memang sudah dalam kondisi downtrend. Jadi ini patah tren ya, Smart People. Awalnya ini uptrend sebelumnya, tetapi kalau kita lihat di sini sudah patah downtrendnya ketika harga itu menembus di bawah 6750. So untuk ADI ini bisa kita perhatikan, kita bisa menghitung terlebih dahulu potensi penurunannya. Untuk ADI bisa menjadi titik areanya, area entry-nya. Dan kalau kita lihat secara moving average nih, Smart People, ini sudah menembus atau adanya dead cross nih, garis hijaunya menembus di bawah garis merah, atau di mana MA10-nya menembus di bawah MA20. So untuk Smart People yang tertarik membeli ADI, saya bisa melihat di sini area entry-nya itu bisa dari 6.600 sampai dengan 6.700. Itu untuk area entry-nya dari moving average 60-nya sampai dengan 4 tick ke atas seperti itu. Dengan nilai stop loss-nya untuk KDI kita buatkan di sini ada candlestick, long candlestick. Kita bisa menggunakan half candlestick-nya yaitu di harga 6150. Even kalaupun di sini sudah menembus di 6350, ini cukup eh, potensial untuk menuju ke bawah ke atau ke area stop loss-nya. Jadi bisa diperhatikan dari 6350-nya seperti itu. Meskipun secara stop loss masih di harga 6175 ya, Smart People. Lalu untuk target pertamanya itu bisa di harga 7100 untuk AADI.
Lalu target keduanya kita buatkan di 7350 dan target ketiganya bisa di harga 7575 untuk saham AADI. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik. Lalu selanjutnya ke Pak Suryo, AM, AMRT dan juga CTRA. Baik, kita akan melihat AMRT-nya terlebih dahulu. Untuk AMRT sendiri, Smart People di sini masih tertahan MA60-nya nih. Kalau kita lihat, yang pertama kita annotate sedikit di sini ya Smart People, di sini tertahan, lalu di sini tertahan lagi, balik lagi ke bawah seperti itu. So, ini MA60-nya cukup kuat nih untuk tidak tertembus seperti itu. So, untuk Smart People, karena ini melihat dari eh, pergerakannya masih dalam kondisi sideways, kalau kita buatkan trend line sedikit di sini, ini masih cukup sideways ya, smart people. Oke, kita bisa buy on weakness untuk AMRT itu sendiri. So, untuk smart people yang tertarik membeli AMRT, saya akan taruh di MA20-nya menjadi area buy. 2040 sampai dengan 2080 untuk area buy-nya. Dengan nilai stop loss-nya, jikalau smart people agresif atau kuat untuk menahan minus 8%, apabila breakout di 1875 itu bisa stop loss. Tetapi kalau mau di bawah 8% supaya lebih tenang di area 6% bisa apabila breakdown di bawah 1910 atau minus 6,33% ya. Untuk target pertamanya dari AMRT yang pertama bisa di harga saya buatkan di 2190, lalu target keduanya bisa di harga 2290 dan target ketiganya bisa di harga 2470 untuk AMRT-nya. Baik, kita lihat di sini selanjutnya tadi dari Pak Suryo, semoga menjawab untuk AMRT-nya Pak Suryo. Di sini ada Pak Rahmadal Kurtubi. Pak Falah untuk NCKL tolong dibahas. Siap. Untuk NCKL di sini ya, Smart People. NCKL ini cukup menarik karena kemarin harga nikelnya cukup tinggi kenaikannya, tapi setelah harga nikelnya ada penurunan, NCKL-nya pun ikut turun. So, untuk NCKL sendiri sekarang ini masih ada potensi turun, melanjutkan penurunannya seperti itu, Bapak. Nah, untuk penurunannya potensi yang pertama kalau saya buatkan untuk Fibonacci-nya di sini, sebentar kita pakai magnetnya terlebih dahulu atau magneto di sini ya. Untuk potensi penurunannya kalau melihat dari Fibonacci memang bisa sampai di 650 seperti itu. Atau ini tepat sekali di moving average 60-nya nih Bapak. Dan semua people semuanya. So, kita bisa wait and see terlebih dahulu NCKL di mana di harga 66, sorry, di harga 650 sampai dengan kalau saya buatkan sampai 670. Kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk NCKL-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ramadhan Kurtubi, wait and see untuk NCKL. Lalu selanjutnya dari Pak Dedi, BBRI sama TOR ya Mas. Terima kasih. Baik Pak Dedi, BBRI ya. Coba kita lihat BBRI. Untuk BBRI-nya di sini kita lihat secara tren memang sudah dalam kondisi minor uptrend atau uptrend kecil. Jadi ini menjadi katalis positif bagi BBRI itu sendiri. Dan katalis positif lainnya adalah asing sudah mulai masuk ke bursa kita. Karena biasanya asing akan melihat saham-saham market capital yang besar terlebih dahulu. Seperti itu. Itu untuk kita bahas secara fundamentalnya, makronya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, kalau kita lihat secara teknikalnya di sini BBRI, memang ada gap, smart people. Ini ada gap sampai di harga 3990. Kalau saya gambarkan gapnya di sini dari 3920 sampai dengan 3990 untuk area gapnya. Meskipun kalau kita lihat secara 4 hour pergerakannya BBRI di sesi 2 hari Jumat kemarin tidak ada pergerakan, stagnan di 3880-nya. So untuk smart people yang tertarik membeli saham BBRI, untuk area buy-nya bisa dari 3820 sampai dengan 3880 dengan nilai stop loss-nya smart people ini saya bisa taruh di angka minus 5% ya. Kalau kita buatkan sampai di lowest point-nya, sorry, di lembah sebelumnya itu di 3570 minus 6,6%. Kalau smart people kuat atau cukup 6% menjadi stop loss, bisa ditaruh di situ untuk stop loss-nya. Tetapi untuk smart people yang ingin lebih konservatif, ini saya buatkan di 3630. Ya, ini rasanya sudah cukup di minus 5%. Lalu target ya tentu sudah pasti di area gapnya di harga 3990. Tetapi BBRI 4% kita naikkan lagi ini bisa mencapai di harga 4050 untuk TP1-nya atau 6% ya kenaikannya seperti itu kurang lebih. Lalu selanjutnya di 3160 dan yang target ketiganya di Fibonacci selanjutnya Fibonacci 100% di 4380.
Baik, smart people, tak terasa 1 menit lagi market mulai pre-opening. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan partisipasinya, serta saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan baik dari Zoom ataupun dari Instagram, live Instagram semua smart people. Disclaimer untuk semua trading plan yang kami berikan. Dan saya ingin mengingatkan untuk smart people semua, jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID, di mana fitur Arrow bisa membantu smart people untuk melihat kondisi-kondisi sahamnya yang ingin dibeli, baik secara teknikal maupun fundamental. Dan jangan lupa, ada produk waran terstruktur nih dari RHB Sekuritas untuk smart people semua yang ingin menambah porsi investasinya, instrumen investasinya bisa di waran terstrukturnya yang memberikan return cukup menarik seperti itu kalau kita melihat secara pergerakan ya. Tetap ya smart people, high risk, high return. Jangan lupa untuk basic dari investasinya. Dan juga tentunya pantengin terus untuk morning stock picks ya smart people. Jangan lupa setiap hari kecuali hari libur bursa hanya di era Sekuritas. Startnya dari jam 8.30 sampai dengan 8.50 seperti itu. Dan semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk smart people semuanya, bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Saya beri kesimpulan sedikit, kita ada 3 pilihan saham. Tadi ya, ada Unilever, ada Tekim, dan juga ada Mark. Dan juga kalau kita melihat secara asingnya sudah mulai masuk, rupiah kita sudah mulai menguat, ini menjadi katalis positif bagi bursa kita. Baik, terima kasih smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Have a nice day, smart people semua.